Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah karena pada detik yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang bersyukur atas segala apa yang diberikannya. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad, yang dimana namanya akan tetap agung sampai kapanpun, yang namanya tercatat di dalam Al-Quran dan sebagai suri tauladan terbaik untuk kita. Untuk itu, mari kita sama-sama bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai dengan tema taubat sebelum terlambat. Siapa sih di antara ibu-ibu sekalian yang belum sama sekali atau tidak pernah sama sekali melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita semua pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang beriman pun itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu adalah orang yang ketika dia melakukan dosa, lalu ia sadar terhadap dosanya, lalu ia ingat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, ibu-ibu, sering sekali kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita sebagai manusia sering juga meremehkan dosa-dosa itu, sehingga dosa-dosa itu menutupi hati dan pikiran kita. Walaupun dosa itu yang tadinya kecil, pasti lama-kelamaan akan menumpuk, sehingga karena menumpuknya dosa-dosa itu dan menjadikan kita hamba yang terpuruk, maka jalan yang dapat ditempuh satu-satunya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, ingatlah bahwa Allah itu selalu mengampuni hambanya selama nyawanya belum sampai di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari barat. Dan percayalah bahwa Allah itu mencintai hambanya yang bertaubat dan senang terhadap hambanya yang bertaubat. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang mungkin pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mabuk-mabukan, yang mungkin pernah membunuh, yang mungkin pernah makan riba, yang kotor, hina, dinar. Allah bilang pada kita, la ubali, kata Allah, hambaku, kata. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah tak panggil kita, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah enggak bilang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Nah, sudah banyak dosa, Allah masih panggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa diam-diam di malam hari, hanya Allah dan satu malaikat yang melihat dan mencatat. Allah bilang kepada malaikat yang mencatat itu, wahai malaikat, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertaubat, dan jangan sampaikan ini kepada malaikat yang lain. Nah, giliran kita melakukan dosa, Allah tutupi aib kita. Nah, ketika segitunya kita sudah bertaubat, Allah lihat kita bertaubat, lalu Allah umumkan, wahai para malaikat, kata Allah, lihatlah hamba-Mu itu, dia sudah bertaubat. Nah, giliran kita sudah beramal saleh, Allah umumkan,
Dan ingatlah bahwa Allah itu membuka pintu taubat kepada hambanya di siang hari untuk hamba-hambanya melakukan dosa di malam hari. Dan Allah membuka pintu taubat di malam hari untuk hamba-hambanya yang melakukan dosa di siang hari. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. La ubali, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepadaku memohon ampun, akan aku ampunkan. Wala ubali, dan aku tidak peduli seberapa banyak dosa kalian. Insya Allah. Roh kita memang Roh yang maha pemurah sifatnya, atau yang maha menerima taubat, yang mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan senang terhadap hambanya yang bertaubat. Tetapi terkadang di benak ada beberapa seorang selalu bertanya-tanya di dalam pikiran mereka sendiri. Mereka selalu bilang gini, saya ini ingin bertaubat, tapi dosa saya sangat banyak sekali. Saya telah melakukan dosa ini itu. Apakah Allah mau mengampunkan dosa saya yang saya lakukan dari tahun ke tahun? Lalu Rasulullah bersabda, setiap anak Adam yang melakukan dosa dan memohon ampun, setiap anak Adam yang melakukan dosa, dan sebaik-baiknya dosa itu adalah mereka yang memohon ampun dan bertobat kepadaku. Di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang kisah sahabat Rasulullah. Waktu itu ada seorang pemuda yang baru berzina. Akhirnya pemuda itu nyesel. Udah selesai berzina, dia nyesel, dia tobat kepada Allah. Dia nangis, dia sudah nangis, dia mandi, dia langsung wudhu. Wudhu, dia datang ke Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah dengan Rasulullah. Dan sudah sampai masjid, dia datang ke masjid dalam keadaan ketakutan. Dia masuk, dia duduk di saf pertama, melakukan sholat dan selalu menangis saat dia melakukan sholat tersebut. Sudah selesai sholat, dia menghampiri Rasulullah, menangis memeluk Rasulullah, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya celaka ya Rasulullah. Mengapa kamu celaka wahai sahabatku? Kata Rasulullah, saya telah berzina ya Rasulullah. Lalu Rasulullah itu diam, kecewa banget. Yang gimana lagi, itu sudah dia lakuin dan itu termasuk dosa besar. Dan Rasulullah itu sampai diam, sedih, marah, melihat wajahnya. Terus itu Rasulullah mengatakan, itu adalah dosa besar dan kamu adalah tempatnya di api neraka. Langsung sahabat Rasulullah itu terdiam, dia pergi untuk pulang. Tiba-tiba datang malaikat Jibril mendatangkan ilham lalu menurunkan ayat, lalu Rasulullah tersenyum memanggil sahabatnya tadi yang udah dalam keadaan lemas arah pulang ke rumahnya. Terus bilang gini, wahai sahabatku, kemarilah. Tadi apakah kamu yang sholat di saf pertama? Ya Rasulullah. Di saf pertama, ya Rasulullah. Terus kata Rasulullah, berbahagialah kamu bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu. Lalu Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi diri sendiri, janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bayangin aja, orang yang banyak dosa datang ke masjid, lalu bertobat kepada Allah, langsung Allah maafkan. Insya Allah. Ibu-ibu, taubat itu memiliki 3 tahapannya. Imam Nawawi menjelaskan rukun taubat secara umum itu ada 3. Yang pertama,
berhenti dari maksiat dan dosa. Yang kedua, menyesal karena telah melakukan maksiat dan dosa. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa dan maksiatnya. Dan salah satu taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taubat nasuha. Taubat nasuha itu yaitu taubat memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah dia lakukan dan berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan dosa-dosanya lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk ibu-ibu saya sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.